Ustaz. Ya. Bisa diartikan kalau kita baca-baca mushaf Al-Quran itu, kalau sudah istilahnya sudah match antara ruh, dimensi ruhnya kita sama ruhnya Al-Quran gitu, baru kita bisa tahu hakikatnya gitu ya. Ya, betul. Betul. Saya gitu ya. Ya, karena Al-Quran itu adalah ruh. Al-Quran itu ruh sendiri. Ketika dia Ya, memasuki dimensi jiwa pada diri kita setelah ruh, maka Al-Quran ya, itu dibuat sebagai mutasyabihat, keserupaan. Sebagaimana ruh kita masuk ke wilayah jiwa itu keserupaan, yang diserupakan dengan ruh atau diserupakan dengan Isa. iya. Lalu yang diserupakan itulah yang tersalib pada jasad kita. Kalau Al-Quran, ya keserupaan itulah yang muncul melalui tanda-tanda nyata. Ya, tanda-tanda nyata, tanda-tanda lahiriah. Seperti munculnya nabi-nabi, itu merupakan tanda-tanda nyata keserupaan daripada Al-Quran ini. Munculnya bangunan Kalau Ka'bah, itu tanda nyata. Munculnya peninggalan Nabi Lut, peninggalan Nabi ya, Sulaiman, peninggalan Nabi apapun, itu semua tanda nyata yang merupakan gambaran daripada diri kita sendiri. Jadi disebutkan dalam Al-Quran bahwa pada penciptaan langit dan bumi, bahasa ini menunjukkan bahwa kenyataan-kenyataan yang ada, seluruh kenyataan yang ada, penciptaan langit dan bumi, bergantinya malam dan siang, itu merupakan tanda bagi orang-orang yang ulil albab. Jadi memang langkah-langkah untuk bisa memahami Al-Quran itu memang harus dimulai dari yang nyata-nyata dulu, tanda-tanda nyata. Lalu kemudian kalau kita menggunakan kemampuan berpikir kita, itu akan muncul pertanyaan. Misalkan saja ya terjadinya peperangan di zaman Nabi, itu merupakan tanda nyata. Lalu Al-Quran yang tertulis mengatakan, ya perangilah orang-orang kafir itu, dari arah mana saja mereka memerangimu. Ini kan kalau kita menggunakan pola pikir kita, kita akan berpikir, loh ini kok Allah menyuruh berperang dengan orang-orang yang kafir. Ya ini kan sesuatu hal yang tidak masuk di akal. kontradiktif ya. Kontradiktif, artinya Allah sendiri yang ciptakan orang kafir, Allah sendiri yang ciptakan orang beriman, lalu kemudian di antara mereka disuruh berperang. Lah ini kayak provokatif ini Allah ini. Nggak masuk akal. Tidak masuk di akal, tidak mungkin Allah seperti ini. Ya itu logika berpikir kita, dari situlah muncul kebenarannya. Allah bukakan itu hijab-hijab yang menutupi kebenaran pada diri kita, sehingga kita melihat Al-Quran itu secara ruh. Sampai suatu ketika antara kalau kita sudah berhasil menemukan solusi dari beberapa ayat yang bertentangan dalam Al-Quran, berarti kita sudah mendapatkan, ya tanda kutip lah, kedekatan dengan ruh. Ya. Itu juga kedekatan dengan roh itu dalam arti kita sudah di apa Rasul itu ya, istilahnya Ya, sudah dipimpin jadi Rasul kan itu ya. kan bahasanya mengikuti Rasul, ya. Awalnya mengikuti Rasul. Ya, Kenapa selalu disebutkan mengikuti Rasul? Karena dimensi kita adalah dimensi jiwa. dua ya. Ya. Jadi Ustadz bisa bisa dikatakan apa yang ada di luar sana ditunjukin istilahnya Nabi Muhammad, terus nabi-nabi yang lain itu berarti bisa dikoneksikan ke dalam diri kita ya. Ya, alhamdulillah karena saya sudah diberikan pengetahuan tentang itu, ya rupa-rupanya apa yang terjadi secara nyata ini, ya apa yang tercipta di alam nyata ini, ya secara keseluruhan adalah gambaran yang ada pada diriku sendiri. Makanya sangat mudah menjelaskan Al-Quran karena ya Al-Quran itu adalah diriku sendiri.
Kejadian-kejadian yang terjadi secara nyata adalah kejadian yang terjadi pada diriku sendiri. Jadi hampir dikatakan ya karena sayangnya Allah kepada diriku, bahasanya seperti itu. Ketika aku dilahirkan ke dunia dalam keadaan zalim dan bodoh, ya lalu dia menurunkan Al-Quran supaya saya mengenali siapa diriku. Jadi selain firman Allah yang keadaannya mutlak tidak pernah berubah sebagai suara Tuhan itu, ya dia juga membuat tanda-tanda nyata untuk bisa memahami tentang suara itu. Hanya karena untuk menggambarkan siapa aku yang turun ke dunia ini. Jangan sampai saya menjadi tandingan bagi Tuhan. Itu kuncinya. Karena saya membawa misi yang begitu sangat lengkap dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, maka potensi untuk menganggap diri sebagai Tuhan itu sangat besar. Makanya selalu diturunkan Al-Quran supaya tidak lupa diri. Jadi itu ada keterkaitannya dengan mikrokosmos sama makrokosmos berarti ya. Jadi itu bagian dari teknik menganalisa atau teknik mempelajari. Jadi sebutannya itu ya makro dengan mikro. Mikro adalah diri kita, makro adalah keadaan alam semesta secara global. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa mikro ini berada di dalam makro, ya. Diri kita ini berada di alam global. Jadi perumpamaan yang dibuat oleh Allah itu jangan sampai dimaknai secara kaku. Jangan kaku, artinya Allah membuat perumpamaan yang mengandung makna yang luas, ya, yang bermacam-macam, yang memang butuh penganalisaan yang lebih besar. Dalam artian kita memang butuh seorang rasul yang membacakan ini. Berarti rasul itu ada di setiap manusia ya? Jadi bahasanya itu adanya di dalam diri kita. Sebut seperti itu karena ya konsep manusia itu sebenarnya adalah satu diri, yaitu diriku sendiri. Diriku sendiri. Jadi rasul itu ada dalam diriku. Satu diri. Itu bisa dicontohin kalau saya pernah dengar ceramahnya Ustadz, kalau kita contohnya kalau tutup mata itu ya, tidur atau apa itu, kita sudah nggak ada, di sekitar kita sudah nggak ada gitu. Jadi itu bagian dari teknik kita mendirikan sholat. Jadi ada saatnya untuk menutup mata, tetapi ya harus diselesaikan dulu perihal yang lain. Ya, perihal yang lain itu dalam artian ya kita tidak langsung menutup mata menghabiskan semua, tetapi kita harus berusaha dulu menyatukan semua yang berpasang-pasangan. Nah, itulah gunanya takbir. Pada saat kita mengangkat takbir itu tidak boleh tutup mata di situ. Nanti setelah saya jadi ingat Ustadz di dalam filenya Ustadz itu ada runtutan untuk panduan untuk sholat. Tarik nafas, terus tahan, buka itu ada Ustadz. Jadi itu peran dari nabi-nabi. Jadi nabi-nabi ini diturunkan untuk melengkapi praktik sholat. Saya ingin minta itu filenya bisa untuk. Itulah begini Pak, itu yang selama ini yang terjadi ketika perekaman video-video tentang kajian ini, banyak sekali kendala, ya, banyak sekali halangan, banyak sekali faktor-faktor yang menjadikan video yang diambil itu tidak lengkap. Jadi kita upayakan bagaimana caranya supaya kita membuat video ulang, ya, diperbaiki ulang, dibuat kajian ulang. Seperti yang kemarin ini yang sempat dilakukan kajian di Maros, ya ternyata ya masih ada lagi halangannya. Masih banyak lagi, entah bagaimana. Saya ingin tahu itu tekniknya untuk sholat yang tarik nafas, tahan, terus keluarkan gitu, sampai itu yang komplit gitu. Jadi untuk bisa mendapatkan teknik itu kita harus pahami betul seluruh kajian yang berkaitan dengan cerita itu. Cerita tentang nabi-nabi yang mengajarkan itu. Karena kenapa seperti itu? Supaya kita tidak berpikir bahwa teknik yang kita ambil ini adalah dari seseorang, dari la'ami. Jangan seperti itu, harus dari Al-Quran. Ya.
Tidak boleh bilang ini dari guru saya namanya lah Amin, tidak boleh seperti itu. Itu pudar cahayanya itu. Jadi kita harus kita harus memahaminya dari Al-Qur'an, bahwa yang membimbing kita itu adalah memang Al-Qur'an. Iya. Jadi harus lengkap itu bahasanya tentang Al-Qur'an, kenapa mesti tarik napas, kenapa mesti mengancing, kenapa mesti menelan, kenapa mesti tutup mata, itu harus ada dasarnya dari Al-Qur'an. Kalau tidak, kalau kita belum dapatkan seperti itu, maka apa yang kita lakukan sekarang itu sudah betul. Ya. Lakukan apa yang kita dengar dari Nabi, caranya takbir, caranya ruku, caranya sujud, itu sudah betul. Tinggal kita tambah dengan pengetahuan yang kita ambil dari Al-Qur'an. Supaya apa yang kita kerjakan itu menjadi bermakna, ya. Ada tujuan, itu yang disebut dengan wa idza qadaitumus shalah, wa idza qadaitumus shalah di surat apa ya? Surat wa idza qadaitumus shalah, surat keempat. Surat keempat ayat 103. Surat keempat ayat 103. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu. Ya. Bisa dilihat ya. Wa idza qadaitumus shalah, kita sudah qadakan. Qada itu sebuah ketetapan yang masih bisa berubah. Qada. Wa idza qadaitumus shalah, kalau salat itu kita sudah tetapkan, ya, maka yang terjadi itu adalah mengingat Allah dalam segala keadaan. Nah, itu sudah, itu sholat sepanjang masa itu ya. Karena dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan berdiri, tetap ingat kepada Allah. Ya. Selain tidur barangkali di situ ya. Sebelum tidur pun ingat kepada Allah. Itu yang dinamakan sholat qadim ya, Ustaz? Ya. Ya, boleh menyebutnya, boleh seperti itu. Intinya itu adalah bahwa sholat itu sama dengan ruh. Ya, dimensinya sama dengan ruh. Iya, ruh. Bisa ya? Iya. Makanya itu panggilannya itu mari, ya, mari kepada sholat. Hayya ala sholah. Hayya ala sholah. Artinya dia merupakan tujuan sampai kita mendapatkan sholat itu. Nah, kita tidak mungkin mendapatkan sholat, kita tidak bisa mendapat sholat kalau kita dalam keadaan junub. Junub itu artinya bersatu laki-laki dengan perempuan. Ya, bisa Pak, bersatu laki-laki dengan perempuan, junub. Ya, bersatunya laki-laki dan perempuan itu menunjukkan keadaan diri kita sekarang pada wilayah jasad. Sedangkan sholat itu wilayahnya wilayah ruh. Tanpa kelamin, tanpa jenis kelamin. Ini kita keadaan sekarang kita ini antara jasad dengan jiwa itu bersatu. Itu laki-laki dan perempuan itu bersatu. Junub namanya itu. Oh ya. Keadaan kita sekarang dalam kesendirian kita ini tidak ada laki-laki perempuan jenis kelamin, yang bukan. Kita keadaan sekarang ini. Iya. Dan kita mau mendapat wilayah sholat di wilayah ruh, ya. Jadi katanya ya kita tidak mungkin mendapatkan sholat itu kalau kita dalam keadaan junub sampai bertemu dengan air. Nah, air itu wilayahnya jiwa. Ya. Jadi untuk bisa memasuki wilayah ruh dari wilayah junub, wilayah jasad, kita harus ketemu air dulu. Bisa Pak ya? Iya. Nah, kalau kita belum ketemu air,
Saya pastikan sekarang kita belum ketemu air. Ya toh ya. Kalau belum ketemu air, kata ayatnya, ya maka ya gunakan tanah. Tayamum. Gunakan tanah, yang istilahnya itu tayamum ya, gunakan tanah. Tanah itu jasad kita. Maka yang diperbaiki, yang disapu itu adalah wilayah wajah dengan wilayah tangan. Wajah itu menunjukkan tauhid, artinya perbaiki tauhid kita. Tangan itu menunjukkan tugas khalifah, perbaiki perbuatan kita. Dengan memperbaiki tauhid dan perbuatan itu bisa mendapatkan sholat. Ya. Kalau kita sudah bertemu air, maka yang kita sapu adalah seluruh badan kita. Itu namanya mandi junub. Kalau bahasa tetangga namanya baptis. Sama dengan baiat bukan, Ustaz? Kalau baiat itu kesetiaan untuk mengikuti guru. Berbaiat itu artinya saya siap mengikuti Anda, itu enggak, belum P. Kalau baptis, baptis itu artinya ya mesti dimandi dulu, dicelupkan dulu dalam air baru bisa menjadi pengikut Isa. Sama itu. Kalau kita ya mesti berwudu dulu baru bisa sholat. Sama. Itu semua ajaran-ajarannya untuk bisa mendapatkan ruh penolong ini. Ruh penolong itulah sholat kita yang mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oke. Jadi itu satu-satunya teknik untuk kita bisa ke dimensi roh ya, untuk sholat itu ya, Ustaz. Ya, kalau kita sebut satu-satunya teknik, sebenarnya berbagai macam teknik yang kita pahami selama ini itu sebenarnya bagian dari mendirikan sholat. Kalau kita bilang satu-satunya teknik untuk bisa sampai ke sana adalah mendirikan sholat, itu betul. Tetapi mendirikan sholat itu ada berbagai macam teknik. Teknik yang kita pelajari sekarang itulah yang dicapai oleh Muhammad, yang diajarkan oleh Muhammad, dan itulah yang terbaik. Oh gitu, iya. Sebelum itu orang diajarkan teknik mendirikan sholat melalui nabi-nabi yang terdahulu, yang sebelumnya. Mereka itu tekniknya sangat mudah. Hanya dengan berdiri saja, atau dengan ruku saja, atau dengan sujud saja, atau dengan bertafakur saja. Itu semua teknik mendirikan sholat. Iya. Kenapa pada saat mereka itu diajarkan dengan hal-hal yang sangat mudah? Karena ya kondisi pada saat itu, keadaan mereka ya tidak terlalu berat perlawanan untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bertahap ini ya. Ya, kalau sekarang ini wah luar biasa ini. Luar biasa ini yang bisa menjadi tantangan agar kita tidak berbuat keji dan mungkar. Iya. Ini saja kita diberikan fasilitas yang kita tidak sadari, ya. Iya. Kita melakukan kebaikan itu betul-betul sangat sulit untuk bisa terhindar dari kemungkaran karena ada fasilitas. Sangat halus itu. Halus. Iya. Kalau keji relatif mudah ya, Ustaz ya. Ya berat sekali Pak, berat sekali. Makanya itu sampai turun Al-Quran karena begitunya. Karena beratnya ini mencegah kemungkaran. Kalau mencegah kemungkaran kan berat itu memang. Soalnya halus sekali. Karena kita dijebak, ada jebakan. Iya. Jebakan bahwa ya kita masih memiliki sesuatu sehingga bisa berbuat sesuatu. Iya. Itu yang disebut sebagai raja pada diri kita. Kalau kita tunjuk pada gambar, kita buka dulu gambar Padi, supaya kita lihat gambarnya. Kalau kita lihat gambar ini, perjalanan kita ini dari bawah, ini dari sini, zalim dan bodoh. Iya. Dulu ya, bagaimana supaya bisa tertulis. Ya.
Ya, perjalanan dari sini ketika sudah masuk di wilayah dada ini, nah inilah yang paling berat dilewati. Jadi intinya itu pada perjalanan kita dari titik bawah sampai ke atas ini, sampai naik ke atas, ya, ke asalnya kalbu, itu ada dua kesulitan. Ada dua kesulitan. Kesulitan pertama itu keluar dari kezaliman dan kebodohan ini, ya. ya, Ini yang bisa diselesaikan dengan cara ruku. Ya, ruku dalam sholat kita itu ruku itu artinya kita menyambung silaturahmi dengan seluruh manusia. iya, sosial. Ya, sambung silaturahmi dengan seluruh manusia itu bisa mengeluarkan kita dari tempat itu. Nah, kemudian kita bisa bergerak naik ke atas sampai di dada, ini yang paling sulit. Ya. Karena di situ ada kesombongan. Kondisi yang menjadikan diri kita yakin bahwa kita melakukan sesuatu. Ya. Kita melakukan kebaikan. Karena memang keadaannya seperti itu. Kita memiliki kemampuan. Nah, itu disebut dengan wilayah malik, wilayah raja. Selalu merasa memiliki wilayah ego, wilayah jiwa, tempatnya di jiwa. Yang muncul sifat kesombongan. Penyelesaiannya adalah dengan cara bersujud, merendahkan diri. Jadi kalau ada bekas sujud, berarti orangnya tidak sombong. Ya, tanda-tanda mereka ada bekas sujud. Kalau orang ada bekas sujud berarti tidak pernah mengaku-mengaku lagi terhadap perbuatan baik yang dilakukan. Jadi dalam perjalanannya yang dikisahkan oleh Nabi Musa dan Khidir, saya singgung ke sana tadi, saya menyinggung ke sana supaya kita bisa selamat dari wilayah ini, wilayah kesombongan, dengan menggunakan teknik Al-Quran ini. Ini sebenarnya teknik yang kita gunakan ini adalah teknik naik kapal. Ya, kapalnya Nabi Nuh itu di dalamnya penuh dengan Al-Quran. Dilanjutkan melalui kisah Nabi Khidir. Ya, dalam perjalanan kapal itu harus dirusak, dibocorkan. Ya, perahunya dibocorkan. Karena kalau tidak dibocorkan maka ya di wilayah dada ini akan dirampas oleh raja. Bisa dipahami Pak ya? Ada raja di wilayah dada ini yang selalu merasa memiliki kemampuan. Sehingga yang harusnya tadi adalah ilmunya Allah dan Rasulnya akan menjadi ilmunya. Iya, aku akui. Ya, itu namanya perahu yang tidak sempat bocor. Kalau perahu tidak dibocorkan, maka ilmu Allah ini dijadikan sebagai ilmunya, sebagai miliknya. Maka mendapatlah dia gelar dari keilmuannya itu. Nah, itu yang berat untuk naik. Orang yang membocorkan perahu berarti bersedia tenggelam. Kalau dia tenggelam, maka yang terangkat namanya itu hanya Allah dengan Rasulnya. Yang tidak berani tenggelam, maka dia akan menjadi bintang. Terkenallah dia di mana-mana sebagai guru. Tapi semakin menjauh dari Allah ya itu ya Ustaz. Itu tadi karena wilayah kesombongan ini, wilayah dada ini, wilayah tempat berhentinya sang bintang itu, anaknya Nabi Nuh itu sebenarnya bintang. Wilayah jiwa, dia berhenti di situ, di gunung itu. Nah,
Kalau ilmunya haidir, sang bintang itu harus disembelih, ditiadakan. Nanti diganti dengan anak yang lebih baik daripada itu bahasanya. Iya. Ya, jadi harus dimatikan. Ini tahapan-tahapan perjalanan kita nanti dalam praktik mendirikan sholat. Nah, ini semua hal-hal yang menyangkut perjalanan kita, hambatan-hambatan apa saja yang bisa menghalangi agar perjalanan kita ini secara jasad itu sampai kepada titik asalnya kalbu di kepala ini. Situlah dia harusnya berkumpul. Kembali ke asal ceritanya ya, disebut dengan kalbun salim.